Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai requirement specification system di dalam sistem pembayaran uang kuliah client server di STIMIK Madira Indonesia. Kelompoknya adalah Asep, Zaki, Dwi, Cep, Lukman, dan Riki Puja. Untuk bagian pertama mungkin akan dipresentasikan oleh Zaki. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada Dwi. Bismillah, untuk latar belakang. Yang pertama, pembayaran uang kuliah sebagai salah satu sumber dana memegang peranan penting dalam keberlangsungan operasional perguruan tinggi. Yang kedua, pembayaran yang tidak lancar dapat mengganggu kelancaran operasional perguruan tinggi. Yang ketiga, maka sudah semestinya pembayaran dikelola dengan baik. Dan yang terakhir, salah satu cara pengelolaan yang baik adalah mencatat setiap transaksi pembayaran dengan cepat dan akurat dengan menggunakan sistem yang terbaik. Kemudian, untuk tujuan yang pertama, mempermudah petugas dalam mencatat transaksi pembayaran. Yang kedua, mengetahui secara pasti sisa angsuran tiap mahasiswa. Yang ketiga, meningkatkan layanan kepada mahasiswa dengan memberikan informasi sisa. Yang keempat, pembayaran yang perlu dilunasi. Yang kelima, meringankan mahasiswa dalam membayar uang kuliah. Dan yang terakhir, mempermudah dalam pembuatan laporan pembayaran. Mungkin dikembalikan lagi ke Adwi. Kita sebelumnya melakukan survei dua, yaitu data gathering yang pertama melalui form, yang kedua itu adalah secara wawancara langsung. Dan pertanyaan yang ditanyakan yang pertama adalah pihak atau entitas siapa saja yang berperan, yang itu jawabannya adalah CSO, wakil ketua 2, mahasiswa. Pemasukan biaya dari mana? Mahasiswa bayar sendiri dan beasiswa pemerintah. Pengeluarannya untuk apa? Untuk CSO sendiri belum tahu, dikelola oleh bagian BAUK Ibu Dewi. Terus jangka waktu keterlambatan pembayaran adalah sebelum UAS. Konsekuensi keterlambatannya yaitu tidak mendapat kartu ujian. Dan sistem informasi yang digunakan berbasis apa? Berbasis web. Dan jaringan yang dipakai adalah internet lokal. Lalu pertanyaan lain yang kami tanyakan, yaitu adalah, apakah fungsi input data pembayaran ada? Ada. Fungsi buat laporan ke bagian keuangan ada. Tetapi sistem yang mengintegrasikan dari CSO ke wakil ketua 2. Terus apakah ada fungsi buat slip pembayaran? Untuk secara otomatis tidak ada, mungkin masih secara manual saja. Lalu, apakah terintegrasi dengan pembuatan kartu ujian? Itu juga masih manual, masih memerlukan tenaga peran manusia di situ. Lalu sistem operasi saja apa yang bisa dipakai? Sekarang yang dipakai Windows 7. Yang dipakai di CSO itu Windows 7, tapi untuk Windows selanjutnya seperti 10 dan 11 juga pasti bisa. Database manajemen yang digunakan MySQL, bahasa pemrogramannya menggunakan PHP. Lalu availability bisa 24 jam dipakai, bisa saja selama itu di daerah STIMIK Madira yang masih dalam cakupan internet lokalnya. Ergonomi sistemnya gimana? Apakah friendly atau tidak? Masih cukup friendly dengan kapasitas mahasiswa yang belum terlalu banyak. Tapi nanti ketika mahasiswanya sudah banyak, mungkin harus di-upgrade lagi sistemnya. Lalu memori minimum atau RAM yang digunakan sistem minimal 2 GB. Untuk security-nya, apakah ada login manajemen user dan validasi data? Ada. Setiap level punya akun dan password masing-masing.
ada CSO, ada bagian keuangan, sampai ke pimpinan punya akun dan password, username dan passwordnya masing-masing. Bahasa komunikasi menggunakan bahasa apa? Ini menggunakan bahasa Indonesia. Halaman utamanya seperti apa? Gambarannya seperti ini. Dan di sini seperti ini cukup bagus. Ada NIP-nya, ada bagian login-nya dan lain-lain juga ada. Setiap level bisa memilih dan passwordnya juga NIM, password juga bisa dipilih masing-masing, dan ini bisa untuk mengakses data pembayaran juga. Saran yang ditambahkan dari pihak CSO adalah server yang masih memakai hard disk lebih baik menggunakan server cloud atau yang seperti Google Drive atau lain-lain. Lalu yang kedua adalah pengintegrasian sampai ke pembuatan kartu ujian masih belum ada. Kita ke use case sekarang. Use case di sini ada 4 entitas. Yang pertama mahasiswa, admin CSO, BAK, ketua 2. Nah, di sini mahasiswa melakukan login, penerimaan pembayaran, lalu cetak penyerahan kwitansi juga nanti dapat, kartu KRS juga dapat, lalu login, ada logout juga. Admin CSO login, bisa juga mengecek tagihan, penerimaan pembayaran uangnya juga berhubungan dengan mahasiswa, terus menyerahkan kwitansi yang akan diberikan ke mahasiswa. Juga ada login dan logout juga, tergantung dari levelnya masing-masing. Lalu bagian BAK itu login logout sudah pasti ada, cetak KRS, rencana pembelajaran, lalu juga menerima update dari admin CSO. Lalu bagian ketua 2 login logout dan terima update terakhir, seperti itu. Dan ini flow mapnya, 4 entitas mahasiswa, CSO, BAK, ketua. Mulai dari mahasiswa melakukan pembayaran. Kalau melakukan pembayaran melalui CSO akan dicatat, lalu data akan diintegrasikan ke bagian ketua 2, dan pencatatan juga akan diterima BAK untuk selanjutnya cetak KRS dan diterima mahasiswa lagi. CSO pun melakukan pencatatan, melakukan update data, dan memberikan kwitansi, seperti itu. Lalu konsekuensinya bagi yang tidak membayar akan tidak dapat kartu ujian dan KRS, seperti itu. Kurang lebih seperti ini flow mapnya. Flow data diagramnya seperti ini. Sistem informasi pembayaran kuliah, yaitu dari mahasiswa menyetorkan uangnya masuk ke sistem informasi, ada laporan ke wakil ketua 2, melakukan daftar uang kuliah. Ini di pertama daftar uang kuliah dimasukkan ke informasi, lalu rincian tagihan, tanda terima setoran. Dari awalnya daftar uang kuliah disiapkan oleh wakil ketua 2 tergantung setiap semesternya apakah ada kenaikan atau tidak, masuk ke informasi pembayaran, lalu rincian tagihan masuk ke mahasiswa, masuk ke penyetoran, pencatatan, dan laporan lagi kembali ke ketua 2. Kurang lebih seperti ini. DFD yang lebih rincinya yaitu tadi wakil ketua 2 membuat daftar uang kuliah. Daftar uang kuliah ini masuk ke data daftar uang kuliah dan masuk ke rekam transaksi pembayaran, dan juga ini nanti akan menimbulkan rincian tagihan setiap mahasiswa, baik yang nunggak maupun yang tidak akan ada rincian tagihannya kepada mahasiswa. Selanjutnya mahasiswa akan melakukan pembayaran transaksi. Pembayaran transaksi ini
ada dua data. Yang pertama data tentang mahasiswa dan data mengenai pembayaran. Data mahasiswa nanti akan dimasukkan untuk pemrosesan bukti pembayaran dan pembuatan laporan yang nanti akan diserahkan ke ketua 2. Begitupun pembayaran pun akan digunakan untuk mencetak bukti pembayaran dan juga untuk membuat laporan ke ketua 2. Seperti itu. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Kami dari kelompok 8 untuk tugas ini, alhamdulillah. Sekian waktunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.